Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Ada sukacita, ada kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bulan ini saya mau rindu membagikan sesuatu yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita punya iman. Coba katakan kepada sebelah-sebelahmu, penting sekali kau terus punya iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Jaga terus iman kita. Amin. Ya, buat itu, usahakan itu terus bertumbuh dalam kita. Amin. Karena pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kalinya, dia mencari apakah masih ada iman di dunia ini. Tuhan tidak cari apa hartamu, Tuhan tidak cari apa itu jabatanmu, Tuhan tidak cari apa itu pelayananmu. Tuhan akan lihat setiap kita bagaimana dengan iman kita. Dan saya percaya ketika 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu berbicara tentang bagaimana iman kita harus terus dijaga, ya. Dan kita percaya itu bukan hanya sesuatu yang kita usahakan, tapi juga pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita harus terus diurapi, kita harus terus diminyaki. Ada amin? Tiap hari kita minta sama Tuhan urapan daripada rohnya, supaya ketika kita baca firman, iman timbul. Baca firman, iman timbul. Dan waktu iman timbul, kita punya hati untuk melakukannya. Amin? Bukan hanya jadi pengetahuan, bukan hanya jadi sesuatu yang membuat kita hype, membuat kita sukacita. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan menjadi pelaku. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini perikop saya rasa kita semua sudah sering dengarnya. Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu. Ya, banyak hikmat Tuhan di situ. Banyak hal yang bisa kita gali. Amin. Tapi saya percaya perikop ini Tuhan mau ajarkan kita untuk punya iman yang besar. Wah, gak ada yang bilang amin. Saudara mau percaya gak iman saudara bisa menjadi lebih besar? Gak terus-terusan kecil imannya, tapi bertumbuh. Iya kan? 30, 60, 100 kali lipat maksimal. Amin. Bertumbuh. Katakan bertumbuh. Ya, kita terus bertumbuh. Jangan terus-terusan pakai iman kita dari masa lalu. Tidak bisa kita pakai iman kita yang minggu lalu. Kita harus terus growing, bertumbuh. Ke arah siapa? Kristus. Ke arah Kristus. Nah, kita baca sama-sama. Saudara, bisa ditampilkan ayatnya? Nggak bisa? Tim multimedia? Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca saja. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Saya pakai TB yang kedua. Nggak tahu saudara ada, mungkin beda-beda ya. Ada yang sudah punya TB 2? Semua sudah ada yang pakai TB 2? Beberapa orang udah pakai? Cuman 1, 2, 3. Oke, kita baca ya. Saya baca dari ayat 21, saudara teruskan baca ayat yang genap. Setiap kali saya habis ganjil, baca yang genapnya saudara yang baca. Ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Namun, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan. Tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Tetapi perempuan itu mendekat. Perhatikan. Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Kata perempuan itu, benar, benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata, kita mau perhatikan bahwa dalam perikop ini, sebenarnya firman Tuhan ini, Yesus mau mengungkapkan satu rahasia penting, katakan penting. Untuk apa? Untuk kita, ya, untuk seseorang yang hari-hari ini saudara rindu mengalami mujizat. Siapa yang rindu mengalami mujizat? Kalau saudara rindu ngalamin mujizat Tuhan, rindu ngalamin perubahan, rindu ngalamin sesuatu terobosan, perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Ya. Terkhususnya, kalau kita lihat ya, perempuan Kanaan ini dalam ayat itu adalah orang Kanaan itu dianggap oleh orang Yahudi itu orang kafir. Bagi orang Yahudi, orang Kanaan itu, Syro-Fenisia ini, itu kafir. Wanita yang dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Tapi lihat ayat 28-nya. Yesus katakan apa kepada wanita itu? Hai ibu. Hai ibu. Apa? Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, kapan? Seketika itu juga anaknya sembuh. Bayangkan ini mau dikatakan oleh Tuhan dengan kata lain, jika kita memiliki iman yang besar, kita akan melihat segala perkara jadi di hadapan kita oleh kuasa Tuhan. Itulah sebabnya saya pernah baca Martin Luther pernah berkata gini, iman yang kecil dan sederhana dapat membawa jiwamu sampai ke sorga. Namun iman yang tangguh dan luar biasa akan membawa sorga ke dalam jiwamu. Itulah Bapak Reformasi. Dia katakan itu. Karena apa? Karena dia lihat keadaan manusia di zaman dia. Orang tidak lagi hidup berdasarkan iman yang ingin bertumbuh lebih besar. Mentok kepada para imam-imam. Ada kemarahan yang kudus di dalam hati Martin Luther pada saat itu. Dia rindu setiap orang percaya ngalamin iman yang besar. Kepada sensi sungguhnya kekristenan. Yaitu iman kepada Kristus. Bukan kepada perbuatan, bukan kepada surat-surat pengampunan dosa, bukan. Tapi kepada Kristus. Amin. Nah, di sini mari kita lihat ya, kita pahami ciri-ciri orang yang memiliki iman yang besar. Perhatikan ya, ini wanita Kanaan, orang kafir. Tapi waktu ketemu Yesus, dia sungguh-sungguh menaruhkan pengharapannya kepada Yesus. Lebih-lebih, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah percaya katanya kepada Yesus Kristus, tapi masih terus bergumul untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Ada sesuatu yang salah sama kita kalau itu terjadi. Apa yang salah? Kita nggak mau bertumbuh lebih lagi dalam iman yang besar. Apa ciri-ciri orang yang memiliki iman yang besar? Bagaimana supaya kita memiliki iman yang besar dalam konteks ini? Ya. Tuhan mau kita ini ngalamin sesuatu yang besar dari Tuhan.
Amin. Tuhan nggak mau kita terus-terusan merasa kecil. Saudara, kalau saudara berpikir kita orang Kristen ini minoritas, saudara menghina Tuhan. Kalau saudara terima apa kata perkataan orang dunia sana, orang di luar sana, katakan bahwa orang Kristen, orang minoritas, dan saudara percaya, saudara sedang menghina Tuhan. Kita tidak minoritas, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Satu orang percaya di tanah Mesir yang namanya Yusuf bisa mengubah dunia itu. Satu orang namanya Daniel bisa mengubah peradaban di masa itu. Jadi jangan pernah merasa diri kecil. Oh, saya minoritas, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Oh, kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa punya apa-apa. Saya nggak bisa lakukan sesuatu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yusuf dilucuti, tidak ada apa-apa lagi dalam hidupnya. Budak dijual, tapi dia punya janji Tuhan. Apa saudara pikir dia kerja di rumah Potifar dia digaji? Budak dia itu. Tapi dia berikan yang terbaik untuk tuannya. Dikatakan dia membuat Potifar menjadi lebih kaya. Dapat upah dia, dapat fitnah, saudara. Apakah setelah dia di penjara, dia menjadi letih lesu, lalu berharap mati saja? Dikatakan Yusuf bekerja dengan rajin, sehingga dia mendapatkan kasih sayang dari kepala penjara. Apakah dia diam, tidak melayani orang? Tidak, dia pakai talentanya. Ketika ada orang yang bermimpi, dia pakai karunia Tuhan untuk melayani orang-orang tersebut. Apakah dia dapat upah? Dilupakan. Jadi saudara, kalau ngikut Tuhan tuh jangan berharap hal-hal yang langsung jadi, langsung hebat, langsung diberkati, punya ini, punya itu. Konyol, saudara. Konyol. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini konyol gitu. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ingat masa lalu. Ingat, orang yang lihat ke belakang, dia akan jadi tiang garam dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Mati dia. Melangkah maju sama Tuhan. Coba kalau Israel sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, mereka nggak melangkah maju melewati Laut Merah itu. Mati konyol mereka di tengah jalan. Maju. Bilang sama sebelahmu, maju terus sama Tuhan. Kalaupun kau nggak punya apa-apa saat ini, kau punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Bekerjalah, semangatilah dirimu. Lakukan yang terbaik. Hidup ini bukan simsalabim, saudaraku. Hidup ini perjuangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini ada tetesan air mata yang harus jatuh di tempat tidur kita. Daud aja dia menangis. Tuhan, berapa lama lagi harus tertumpah air mata di kasur? Berapa banyak lagi Tuhan, darah harus tertumpah Tuhan di hidup ini. Tapi kalau kita cuma lihat yang kelihatan dengan mata kita, itu yang membuat kita akhirnya menjadi lemah, menjadi rapuh, menjadi putus asa. Iman melihat
apa yang belum kelihatan. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan yang lemah. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan yang konyol. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan yang cuma mau enaknya saja dalam hidup ini. Berjuang. Perjuanganmu akan dilihat oleh Allah. Ketika kau berhasil, kau mengatakan semua anak anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, semua anugerah. Dan itu yang membuat kita terus rendah hati, terus sadar bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Coba kita lihat, kenapa wanita ini disebut Tuhan di ayat 28? Hai ibu, besar imanmu. Saudara pernah nggak waktu kita masa-masa sulit, masa-masa berbohong, masa-masa bergumul, masa-masa bersyafaat, tiba-tiba di hati kita ada perkataan lembut dari Tuhan, nak, besar imanmu nak. Walaupun kita belum lihat jawaban itu. Tapi percayalah, tidak lama dari pernyataan besar imanmu ibu, anak ibu itu sembuh. Saudara jangan mau diintimidasi sama setan, belum terjadi. Lihat, belum terjadi apa-apa. Lihat, belum terjadi sesuatu pun yang seperti kau harapkan. Tapi dengar baik-baik. Buat hatimu peka untuk dengar suara Tuhan. Jangan menyerah. Terus bergerak sama Tuhan. Kita lihat hal yang pertama. Mengapa ibu itu dibilang imannya besar? Karena apa? Karena dia seseorang yang berani memikul beban orang lain. Dikatakan apa? Dari ayat firman Tuhan. Dikatakan maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu tidak mengatakan kasihanilah anakku. Dia katakan apa? Kasihanilah aku. Artinya apa? Anaknya sakit, anaknya kerasukan, beban penderitaan, beban segala sesuatu dari anaknya, dia yang tanggung. Tanya para ibu-ibu, ketika anaknya sakit, siapa yang paling terbeban? Apalagi anaknya menderita, anaknya sakit, kerasukan, hampir mati. Dia nggak bilang, kasihanilah anakku Tuhan. Enggak, dia katakan kasihanilah aku. Anak-anak, kalau lagi seneng-seneng minta uang, jalan-jalan cari papanya. Tapi kalau anak-anak sedang sakit, sedang menderita, pasti cari ibunya. Minta ditemenin ibu, mama. Dan bagi seorang ibu, saya yakin dan percaya, ketika anak itu hampir mati, beban semua pengaduan, karena anaknya gak berdaya lagi, mau ngomong apa anaknya sama Tuhan, udah gak berdaya. Dia yang menjadi juru bicara kepada Tuhan. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu, ketika keluargamu menderita, anak-anakmu sedang dalam masalah, baik itu narkoba, baik itu game, baik itu apapun juga. Ketika kau ambil beban itu, kau menangis di hadapan Tuhan, ingat, katakan, Tuhan kasihanilah aku. Dia ambil beban orang lain kepada dirinya. Saya percaya ibu-ibu yang masih mendoakan anak-anaknya sampai hari ini bersyafaat. Kau sedang mengidentifikasikan segala sesuatu yang terjadi di keluargamu. Bahkan anakmu yang sudah gak mampu lagi untuk bicara sama Tuhan. Sudah gak berdaya lagi. Engkau bersyafaat untuk mereka. Percayalah, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu. Para pria-pria,
Tuhan mengharapkan tanganmu menengadah ke langit. Berdoa, mewakili keluargamu. Karena kau kepala atas istrimu. Kau kepala atas anak-anakmu. Dan kepalamu adalah Kristus. Teladanilah dia. Bukankah Yesus juga menanggung segala beban, dosa dan pelanggaran kita? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Bukankah dia menanggung segala beban kita? Bapa, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang dibuat. Apakah mereka nggak tahu apa yang mereka buat? Tapi Tuhan mau ambil tanggung jawab itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya mereka nggak tahu konsekuensi dosa itu. Aku ambil tanggung jawab. Bapak Ibu, perempuan ini mengambil dan menanggung beban pergumulan anaknya yang sedang kerasukan setan dan menderita. Kalimat yang sama Yesus katakan kepada seorang perwira di Kapernaum yang memohon kepadanya di perikop sebelumnya. Halo? Bukankah cuma 2 kali Yesus bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku lihat di antara orang Israel. Halo? Justru iman yang besar itu Tuhan lihat ada di hati orang-orang yang dianggap kafir. Kok justru di tengah-tengah orang percaya, orang yang ngakunya orang pilihan Tuhan, Tuhan gak temukan. Coba katakan sama sebelah-sebelahmu, mulai hari ini biarlah Tuhan temukan iman besar dalam hatimu. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Amin. Imanku bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Bersepakat dengan yang pemberi janji. Amin. Bersepakatlah dengan Tuhan. Kau akan lihat cara Tuhan yang ajaib untuk tolong kita. Dari kedua peristiwa ya, baik ini wanita ini, baik itu perwira itu, kita mengerti bahwa Yesus melihat iman yang besar sebab mereka berani menanggung, memikul beban orang lain. Makanya kalau berdoa, bersyafaat, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Pikul beban orang lain. Pikul beban istri atau suami kita, anak-anak kita. Pikul beban bangsa ini. Pikul. Percayalah, waktu kau mengatakan Tuhan, belas kasihani aku Tuhan. Aku berdiri di antara bangsa ini Tuhan. Aku bela negeriku yang sedang mengalami banyak kesalahan dan dosa ini Tuhan. Aku mau paga Tuhan, berdiri di antara celah untuk bangsa ini. Bersyafaat itu berarti berdiri di antara celah, di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang kita wakili. Amin. Siapa yang mau ambil beban untuk orang lain? Ambil beban, amin. Ambil beban untuk berdoa bagi orang lain. Amin. Saudara percaya sesuatu yang besar akan terjadi? Saudara percaya sampai saudara akan mendengar suara Roh Kudus dalam hatimu, nak, besar sekali imanmu nak. Aku senang nak lihat engkau. Dan pada saat kau dengar suara itu berkata, percayalah sebentar lagi sesuatu yang besar terjadi. Ibu ini setelah dengar itu, anaknya sembuh. Siapa yang mau di sini perkara-perkara dalam hidupmu mengalami pemulihan, kesembuhan, terobosan? Amin. Ambil beban. Ambil beban. Ya. Beban yang enggak kita sanggup tanggung sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Tapi untuk mendoakan
untuk mengasihi, ambil beban. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang sudah tidak berdaya, orang-orang yang sedang dibutakan, orang-orang yang sedang menuju kebinasaan, mereka yang tidak mengenal Allah kita, ambil beban, doakan mereka. Amin. Kita jadi juru bicaranya di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan katakan iman perempuan ini besar? Karena dia seseorang yang tetap mendekat dan menyembah Tuhan Yesus di tengah masalah. Perempuan ini adalah perempuan yang dikatakan perempuan Kanaan, yang dianggap tidak percaya. Namun ia mendekat. Lihat ya, perhatikan. Dia mendekat sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Amin. Melihat dan mendengar suaranya, kesannya Yesus itu tidak bereaksi, betul nggak? Kan dikatakan apa tadi? Yesus itu dibilang apa? Namun ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Betul nggak? Sampai murid-muridnya itu ngapain? Usirlah itu perempuan itu. Usir. Dia berteriak-teriak. Dia nggak pergi, dia terus ngikutin Tuhan sambil teriak. Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Yesus jawabnya apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat Yesus berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, ya, seolah-olah dia berkata gini, maaf ya Bu, aku tidak diutus untuk engkau. Ini sulit nggak diterima oleh ibu itu? Aku nggak diutus untuk engkau. Ini sulit, ini sukar. Kadangkala kita juga berpikir seperti Tuhan itu tidak menjawab doa kita ya. Sepertinya apa yang kita harapkan tidak terjadi ya. Kadangkala persoalannya bukan masalah kita terlalu besar, namun posisi kita terlalu jauh dari Tuhan. Tapi lihat ibu ini, ketika dia ditolak, ketika Yesus bilang, aku gak diutus untuk engkau. Apakah dia makin jauh? Apakah dia mundur setelah itu? Tidak, dia terus ngikutin Tuhan. Dia gak pergi, dia ikutin terus Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau engkau menganggap masalahmu lebih besar, penyakitmu tidak lagi dapat disembuhkan, tanpa saudara sadari, saudara sedang membesarkan masalahmu. Kau sedang menyembah masalahmu. Tapi kalau itu terjadi, perhatikan, Yesus tidak akan berbuat apa-apa atas hidupmu. Tetapi ketika kita terus menyembah Yesus, kita mengakui dia lebih besar daripada masalah kita, dari segala pergumulan kita, percayalah, kita akan menerima kemenangan yang sempurna. Kan tadi kalau lagunya kan bunyinya kayak gitu kan? Lagunya kan ku terima sekarang kemenangan darimu. Waktu kita terus kejar Tuhan, waktu kita terus nyembah Tuhan, waktu kita terus gak lepaskan Tuhan, kita terus ngikutin dia. Walaupun seolah-olah belum didengar, seolah-olah belum dijawab, kita terus nyembah dia, kita terus percaya, kita terus bersepakat dengan dia. Percayalah, kemenangan akan terjadi atas hidup kita.
Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesak. Ibu ini sesak nggak dengar perkataan itu? Pak Aming, tolong Pak, bisa nggak Pak, tolong saya. Oh, sorry Pak Jeffrey, uang saya bukan untuk Bapak, uang saya untuk sesuatu yang lain, untuk keluargaku sendiri. Sesak nggak dengarnya? Saya lagi butuh. Sesak nggak? Tapi wanita ini, dia tahu Tuhan punya segalanya. Dia kejar terus Yesus. Dia nggak berhenti berteriak, minta tolong. Saudara, jangan izinkan iblis membungkam mulutmu ketika kau mengikut Yesus. Coba bilang sama sebelahmu, jangan izinkan iblis membungkam mulutmu ketika berseru terus sama Tuhan. Amin. Berseru terus, walaupun sesak nih, gak enak nih, belum dijawab nih, sakit rasanya. Berseru terus, nyembah Tuhan terus, sembah Dia. Kemenangan sudah di jalanmu, tinggal tunggu waktunya. Waktu Tuhan itu lebih indah daripada segala yang bisa kita rancangkan, lebih indah. Amin. Saya percaya waktunya Tuhan itu sempurna, bukan hanya indah, tapi sempurna. Ada amin saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa iman dia dianggap iman yang besar? Alkitab mengakuinya. Yesus mengatakannya. Halo? Kenapa? Karena dia seseorang yang mengakui bahwa Allah benar dalam segala perkara. Coba perhatikan, pada awalnya Yesus tidak menjawab perempuan itu, betul? Tidak menjawab sepatah kata pun, betul tidak? Dia tidak jawab, tidak sepatah kata pun. Seberapa sering kita berdoa kepada Bapa di sorga dan kita nggak dengar jawaban apapun. Seolah-olah Allah nggak peduli sama keberadaan kita. Dan kita mulai berkata, ya, kukira Tuhan itu penuh kemurahan, penuh dengan segala macam kebaikan, seperti yang aku sering dengar dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan di gereja. Tapi mana engkau bahkan tidak menjawab aku. Tuhan, kalaupun kau nggak jawab doaku, katakan saja tidak Tuhan. Tapi lihat, dia tidak mengatakan apapun kepadaku. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Walaupun Yesus tidak menjawab seruannya, perempuan Kanaan ini tetap teguh, tidak mau pergi, tidak mau lepaskan Tuhan. Luar biasa. Setelah tidak menjawab seruan perempuan itu, perhatikan, luar biasa. Seolah-olah ingin menambah kepedihan perempuan ini, Yesus berkata kepada perempuan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Orang kafir itu bagi orang Yahudi, orang Farisi, levelnya sama dengan anjing. Kasar ya? Kira-kira kalau saudara diomongin satu hamba Tuhan, anjing kira-kira datang lagi nggak? Ini wanita nih dibilang anjing, dia nggak pergi. Dia bilang apa? Walaupun nggak dijawab, dikatain anjing, dianggap seperti anjing. Dia bilang apa? Benar Tuhan,
dia tetap menganggap Tuhan itu benar. Di dalam tidak ada jawaban, Tuhan tetap benar. Di dalam banyak penghinaan, Tuhan tetap benar. Di dalam banyak kita dilecehkan orang, Tuhan tetap benar. Di dalam segala kepedihan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan tetap benar. Ayub mengatakan, aku datang telanjang, pulang pun telanjang, terpujilah nama Tuhan. Di dalam segala kehilangan-kehilangannya, di dalam segala kematian yang dia harus hadapin dari anak-anaknya, di dalam hartanya yang habis, lebur semua, sakit penyakit datang, dia cuma mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Allahku, Allah yang tetap benar. Kapan terakhir kali kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan Kau benar Tuhan. Tidak ada hal yang salah yang Kau rancangkan ada di hidupku. Walaupun tubuh dan hatiku habis lenyap, kata Daud, Engkaulah tetap Tuhanku. Kapan terakhir kali kita ngomong itu sama Tuhan? Saya percaya ketika kita berdoa dan kita belum dijawab, dapatkah kita tetap menyembah Dia dan berkata, Engkau benar Tuhan, dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara tahu nggak? Perempuan ini, walaupun dia dianggap orang kafir, walaupun dia dianggap bukan orang percaya, tapi pada prakteknya, perhatikan, ini yang masalah ini gini, kita orang percaya, ngakunya percaya, orang umat pilihan Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tapi prakteknya nggak benar. Nih orang tidak percaya dianggap kafir, tapi pada prakteknya dia lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Diberkati nggak? Diberkati. Tuhan itu tidak pernah menahan berkatnya kepada orang yang layak menerimanya. Tuhan tidak membuat matahari bersinar hanya untuk Pak Krisnan. Untuk penjahat di luar sana pun dia tetap bagikan yang sama. Jangan kau berpikir karena kau anak Tuhan, kau berhak segala berkat-berkat Tuhan. Orang di luar sana juga punya hak. Kalau dia lakukan hal yang benar. Kekhususan kita adalah kita punya berkat yang lebih daripada hal-hal itu. Yaitu keselamatan yang kekal. Tapi baiklah prakteknya kita lakukan dengan benar. Waktu kita mengharapkan hal-hal yang berkat-berkat yang lain. Ini lihat prakteknya ya. Perempuan ini pada prakteknya adalah menggenapi ajaran perjanjian lama. Kan dulu belum ada Alkitab. Yang ada itu kan pengajaran apa? Pengajaran dari nabi-nabi zamannya Yesus. Belum ada rasul-rasul. Rasul-rasul itu 100 tahun kemudian baru berpikir untuk tuliskan perjanjian baru. Halo? Yang ada kan zamannya Yesus kan pengajaran dari nabi-nabi. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Inilah yang dinamakan di dalam perjanjian lama, wanita ini bergantung, berpaut kepada Tuhan. Dabak, dalam bahasa Ibraninya itu dabak, diterjemahkan itu berarti melekat, menempel atau menjaga agar tetap dekat kepada Tuhan. Dia nggak mau lepaskan Tuhan. Ulangan 10 ayat 20 dan 21 katakan gini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Berpaut, beribadah,
kejar Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu berkat-berkat yang kau harapkan untuk terjadi, Tuhan berikan. Jangan kejar dunia ini. Kau kejar uang, Amsal katakan. Kau kejar harta, Amsal katakan. Dia akan tumbuh sayap, lalu terbang lenyap dari matamu. Tapi kalau kau kejar Tuhan, kau melekat sama Tuhan, kau berpaut sama Tuhan, berkat yang akan kejar kau. Enggak usah diminta, Tuhan tahu kok kebutuhanmu. Bilang, enggak usah dikejar, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu. Berpaut pada seseorang berarti Anda tidak melepaskan orang itu, apapun yang terjadi. Dan itulah yang memang dilakukan wanita ini, yang dilakukan perempuan ini. Dia berpaut terus kepada Yesus. Dia kejar terus Yesus, tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli murid-muridnya bilang usirlah dia, teriak-teriak dia ini Tuhan, usir, nggak nyaman kami Tuhan. Tapi dia terus kejar Tuhan, dia terus kejar Tuhan, dia terus berteriak minta tolong, dia tidak lepaskan Tuhan. Itulah yang menonjol dari iman dia. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan, tantangan, pergumulan, sakit penyakit, keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja di bangsa ini. Tapi kita mau mengatakan, Tuhan, aku tidak mau melepaskan Engkau. Aku terus mau kejar Engkau, aku terus mau berpaut kepadamu, melekat kepada Tuhan. Ketika aku berbuah, Tuhan terus bersihkan aku. Ketika aku belum berbuah, Tuhan terus Tuhan bawa aku melekat dengan Kau. Saya percaya kalau bulan ini kita memiliki iman yang bergantung seperti yang dimiliki perempuan ini. Yakinlah, imanmu adalah iman yang besar. Coba mulai katakan, aku percaya imanku adalah iman yang besar. Ketika aku kejar Tuhan, aku kejar firman-Nya, imanku adalah iman yang besar. Berpautlah kepada Tuhan, kejarlah Dia. Amin. Kejarlah Dia. Ada amin saudaraku? Mari kita siapkan hati kita sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Percayalah bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tapi saya percaya kalaupun itu pergumulan yang berat, jangan menjauh dari Tuhan. Berpaut sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Kejar Dia. Kejar Dia apapun masalahnya. Kejar janji-janjinya. Pegang terus. Jangan anggap enteng janji Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan terus bergerak, bekerja, melakukan bagian kita. Amin. Yesus.